Perkenalkan, nama saya Vita Serpurba, NPM 1901010091. Saya dari grup PGA 2 dari Universitas HKPP Nomensen Pematang Siantar, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menulis di kelas tinggi. Yang pertama yaitu pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan, seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Menulis berarti menuangkan isi hati si penulis ke dalam bentuk tulisan, sehingga maksud hati si penulis bisa diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskan tersebut. Dan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi menulis. Yang pertama yaitu tujuan menulis. Tujuan menulis di kelas tinggi yaitu yang pertama, menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. Yang kedua yaitu membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitahukan. Yang ketiga, menjadikan pembaca beropini. Yang keempat, menjadikan pembaca terpersuasi oleh isi karangan. Yang kelima yaitu membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai kemanusiaan, dan nilai etika. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi menulis. Fungsi menulis di kelas tinggi yaitu berfungsi untuk memberitahukan informasi, dapat mengembangkan kemampuan menulisnya dalam bentuk yang lebih beragam. Lalu sebagai alat komunikasi yang tidak tanggung, yang tidak langsung, dan yang selanjutnya mengutarakan perasaan dan emosi dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk berpikir dan menuangkan ide atau gagasan dalam sebuah tulisan. Menulis di kelas tinggi yaitu yang pertama deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Lalu di sini ada contoh menulis, yaitu jauh di sana di tepi sungai tampak seorang perempuan yang masih muda berjalan hilir mudik. Kadang-kadang menengok ke laut, rupanya mencari atau menantikan apa-apa yang boleh timbul di dalam laut yang amat tenang, laksana air di dalam dulang pada ketika itu, atau dari pihak manapun. Dan yang kedua, jenis-jenis menulis itu yaitu narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. Dan contohnya yaitu pertandingan antara Angwelingkwe Widajaja melawan Tamarin Tanagsuger berlangsung sangat mendebarkan. Dan argumentasi yang ketiga. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Dan contoh dari argumentasi yaitu hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa itu. Dari catatan kepolisian yang ada ternyata ia telah berkali-kali melakukan kejahatan-kejahatan kecil, sampai kejahatan besar, sampai semua pernah ia lakukan. Ternyata lingkungan pergaulan yang ia lalui merupakan faktor utama yang menyebabkannya harus mengalami penderitaan yang panjang. Dan contoh menulis yang selanjutnya yaitu eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Dan yang selanjutnya yaitu persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat si pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisan. Tulisan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Next, selanjutnya metode pembelajaran menulis.
Di sini yang pertama ada metode langsung. Metode langsung yaitu metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam metode langsung ini ada 5 fase, yaitu dalam metode langsung itu memiliki 5 fase yang penting. Yang pertama fase persiapan dan motivasi, yang kedua fase demonstrasi, 3 fase pembimbingan, yang keempat fase pengecekan, dan yang kelima fase pelatihan lanjutan. Dan sebagai contoh yaitu guru menunjukkan gambar banjir yang melanda suatu sebuah desa atau melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa tersebut. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara runtut atau juga logis berdasarkan gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua metode komunikatif. Metode komunikatif itu desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa yang disebut. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebagai contohnya yaitu metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Si siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan perseorangan ataupun dengan kelompok. Nah, yang ketiga yaitu metode integratif. Metode integratif ini yaitu menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu interbidang studi, yang kedua yaitu antar bidang studi. Interbidang studi ini artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Studi artinya antar bidang studi artinya pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi. Contohnya bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lainnya. Seperti itu contoh yang ketiga. Dan yang keempat yaitu ada metode tematik. Metode tematik itu adalah semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasan, penggunaan dan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu ada metode konstruktivistik, yaitu asumsi sentral. Metode konstruktivistik adalah belajar untuk menemukan. Artinya meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental dan kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka itu disebut pemahaman si siswa. Konstruktivistik dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Nah, dan di sini ada terakhir metode. Yang terakhir itu adalah yang keenam, metode kontekstual. Metode yang terakhir ini, metode kontekstual adalah pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa
agar menghubungkan pengetahuan dengan penerapan dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini diterapkan dalam salah satu pembelajaran menulis deskripsi, dan siswa dapat belajar dalam situasi dunia nyata, tidak dalam dunia nyata atau disebut dengan awang-awang. Next, yang selanjutnya yaitu pendekatan menulis di kelas tinggi. Pendekatan menulis di kelas tinggi di sini ada 4, yaitu yang pertama pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu adalah pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini memfokuskan keterampilan peserta didik di dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, mengkomunikasikan, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah pendekatan tematis. Pendekatan yang menekankan pada tema pembelajaran sebagai pemandu dalam pembelajaran tersebut. Next, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis informal. Dasar-dasar pengembangan menulis informal adalah setiap kegiatan menulis harus melalui langkah-langkah atau proses menulis yang bertahap, tetapi sebuah tulisan dapat dihasilkan oleh penulisnya. Yang kedua, strategi pembelajaran harus dengan model atau lintas keterampilan berbahasa. Membaca merupakan kunci keberhasilan dan menulis, karena dengan membaca dan menulis akan berkembang wawasan yang akan mendorong bakat menulis. Karena membaca dan menulis erat kaitannya. Ada beberapa teknik dalam mengembangkan menulis, yaitu yang pertama, bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Kedua, kuis. Yang ketiga, memberi atau mengganti akhir cerita. Yang keempat, menulis meniru model. Dan yang kelima yaitu pembelajaran menulis di luar kelas. Next, yang selanjutnya yaitu di sini ada tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama yaitu tahap pra-penulisan. Pada tahapan ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan si penulis. Yang kedua yaitu tahap penulisan. Pada tahap ini penulis sudah menentukan topik dan tujuan karangan, mengumpulkan informasi yang relevan, serta membuat kerangka karangan. Yang ketiga yaitu tahap pasca penulisan. Fase ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan burang atau draft karang pertama yang dihasilkan. Kegiatan ini terdiri atas penyuntingan dan perbaikan atau disebut dengan revisi. Lalu di sini materi kita sudah selesai. Jika ada kata atau penyampaian saya yang kurang baik atau yang tidak pas, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.